Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya Sobat Pajak hari ini? Gua doakan semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Syukur-syukur COVID-19 segera pergi dari Indonesia tercinta ini. Amin ya Allah. Di video kali ini gue mau bahas yaitu tentang error ya, error e-tax di e-tax API gitu di aplikasi e-faktur yang kerap terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar pada saat kita ada update video terbaru, Sobat Pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi tentang informasi yang kita berikan. Oke, untuk step awal yaitu error e-tax yang sering terjadi yaitu error e-tax API 10001 atau 1001 ya. Error e-tax tersebut adalah error database. Jadi jika Sobat Pajak mengalami error e-tax 1001 yaitu file di dalam folder database korup atau hilang, misalnya korup karena melakukan copy database saat aplikasi menyala. Jadi solusinya jika Sobat Pajak mau copy database ya, jadi katakanlah di komputer yang satu, terus kemudian Sobat Pajak mau mengerjakannya di komputer yang lain. Jadi solusinya Sobat Pajak ketika mau copy database atau copy folder e-faktur, pastikan e-faktur itu sendiri tidak berjalan di komputer. Jadi Sobat Pajak misalnya setelah input faktur pajak, terus kemudian setelah selesai itu semua, terus Sobat Pajak mungkin mau keluar kota dan harus bawa e-faktur tersebut, Sobat Pajak pastikan sudah close aplikasinya, terus kemudian baru Sobat Pajak bisa melakukan copy. Misalnya di sini copy, terus kemudian tinggal Sobat Pajak pindahkan ke flash disk atau ke hard disk gitu ya. Itu untuk yang pertama yaitu error e-tax 1001, dan yang kedua yaitu mungkin ada kemungkinan di dalam folder database tidak terdapat e-tax invoice atau terdapat folder selain e-tax invoice yang bukan dibuat dari proses tambah database. Jadi solusinya pastikan folder database berisi folder e-tax invoice dengan isi sesuai dengan nomor 1 dan tidak ada folder selain e-tax invoice yang ditambahin sendiri. Jadi Sobat Pajak bisa lihat ya di folder DB. Di sini ada e-faktur, terus kemudian di sini ada DB. Sobat Pajak silakan buka. Terus kemudian di sini pastikan hanya ada satu folder e-tax invoice, dan kalau bisa Sobat Pajak jangan di rename atau di apa gitu. Jadi di dalam DB-nya ini biarkan saja tertulisnya e-tax invoice, jangan kasih embel-embel misalnya e-tax invoice PTA atau PTB. Jadi pastikan kalau misalnya Sobat Pajak ada error e-tax 1001, pastikan di database ini ada e-tax invoice. Jadi pastikan folder database berisi folder e-tax invoice dengan isi folder sesuai dengan nomor dan tidak ada folder e-tax invoice yang ditambahin sendiri. Jadi di sini masih sama atau bawaan dari sananya. Terus kemudian ada kemungkinan yang ketiga adalah versi aplikasi tidak sama dengan versi database. Jadi Sobat Pajak untuk melihatnya di folder di folder e-faktur yang 3.0, pastikan di sini ya e-tax invoice. Di sini kan tertulis, tinggal Sobat Pajak arahin aja mouse-nya ke e-tax invoice. Di situ ada file versi yaitu 3.0.0.1 ya, dan di database-nya pun harusnya ininya sudah versi yang 3.0. Jadi pastikan itu sudah antara database dan aplikasi e-tax invoice-nya versinya sama, versi 3.0, atau mungkin pastikan juga untuk komputernya sesuai ya. Kalau katakanlah 64 bit ya, sesuaikan dari 64 bit atau 32 bit. Sobat Pajak tentukan di situ. Terus kemudian
mungkin ada satu lagi, yaitu PC server PKP mati. Jadi ketika sobat pajak menggunakan koneksi database-nya menggunakan server, pastikan PC yang di komputer server itu menyala ya. Jadi kalau misalnya belum menyala, silahkan nyalakan, terus kemudian kalian bisa start sebagai server dan menggunakan konfigurasi network database. Jadi itu yaitu tentang ITEX 1001 ya. Jadi error database itu ada 4 kemungkinan, dan 4 langkah juga cara penyelesaiannya. Dan untuk yang kedua yaitu ITEX 1002 ya, tidak dapat mengambil data. Itu sendiri penyelesaiannya ya sama kayak tadi. Sobat pajak silahkan copy sesuai dengan, maksudnya copy pada saat aplikasi e-faktur sudah close. Dan kemudian ITEX 1003 itu sendiri adalah input ke database tidak berhasil, cek kembali data yang akan diinput. Jadi problem ini biasanya karena koneksi antar server dan klien atau network database terputus. Jadi error ITEX 1003 itu sendiri biasanya sih menggunakan jika sobat pajak menggunakan koneksi database-nya menggunakan server. Jadi pastikan untuk penyelesaiannya pastikan PC server dan klien terkoneksi dengan baik, dan kemudian silakan ulangin koneksinya kembali. Dan kemudian ITEX 1004 adalah data tidak ditemukan. Jadi sobat pajak tinggal coba cek kembali. Dan kemudian yang kelima yaitu ITEX 1005 atau database tidak ditemukan. Nah ini juga antara ITEX 1004 dan 1005 itu hampir sama ya, database tidak ditemukan. Berapa kemungkinan yang dapat terjadi, antara lain yaitu folder database terputus karena virus atau yang menyebabkan aplikasi tidak menemukannya. Jadi pastikan ya, untuk penyelesaiannya pastikan database e-faktur terdapat dalam folder DB. Jadi sobat pajak bisa cek yang di folder DB, terus kemudian di sini pastikan ada ITEX invoice sama kayak yang error 1001 ya, database tidak ditemukan. Di ITEX 1005 juga sama, database tidak ditemukan, dan sobat pajak bisa cek di situ untuk apakah di folder aplikasi e-fakturnya ada folder DB, dan di situ ada folder ITEX invoice. Oke, sampai sini dulu yaitu pembahasan tentang error ITEX dari 1001 sampai dengan 1005. Di video nanti berikutnya saya akan bahas yaitu ITEX 1006 sampai dengan 1010. So, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika sobat pajak suka dengan video ini, juga jangan lupa kasih klik jempol ke atas. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.